Shalom saudara kasih Tuhan. Saat pada siang hari ini kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan walaupun kita dalam keadaan situasi dan virus yang ada, tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita mau menyembah Tuhan dan kita akan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah jemaat GPD Shalom Family diberkati. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, kini saatnya.
segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Saat pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapa yang mendengarkan streaming ini Tuhan melalui di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Engkau memberkati, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih semuanya, memberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Siloam Family dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendapatkan Tuhan. Karena itu biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu mencari Tuhan. Sekalipun kita dalam kondisi yang seperti ini, kita lihat di sana sini terjadi kegemparan, di sana sini terjadi kebingungan, kebimbangan, ketakutan, tapi ada satu harapan di dalam Yesus, itu pasti adanya. Haleluya. Dan kita akan melihat kebenaran Tuhan. Saya akan berbicara bagaimana umat Tuhan adalah umat yang pemenang. Saudara, hari ini kita bisa melihat di sini bahwa kita akan berbicara bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Kita akan melihat di sini bagaimana hal-hal yang luar biasa. Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-23 bagian B. Saudara, kita baca bersama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 11 ini, dalam ayatnya yang ke-32 bagian B, dikatakan tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita pelajari ayat ini, bahwa saudara perhatikan dari pasalnya yang pertama sampai ayat pasal 32 dari ayatnya pasal 11, dari ayat pertama sampai ayat 31, saudara lihat di situ bagaimana hal-hal yang terjadi berbagai macam persoalan, terjadi berbagai macam hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita cemas. Terjadi peperangan di sana, terjadi masalah-masalah yang berat. Tapi ada satu hal di mana di balik masalah-masalah yang kita ambil, di balik tekanan-tekanan yang kita ambil, di balik tekanan yang kita alami, ada satu janji Tuhan di sana, di mana Tuhan akan memberikan kita satu kekuatan. Dikatakan di situ bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara perhatikan dalam pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32. Di sana dari ayat demi ayat yang ada, kita lihat berbagai macam masalah. Di mana di sana ada pertumpahan darah. Di sana ada satu keinginan yang mendasar, ada keinginan yang mendorong sehingga bisa mendapatkan sesuatu, sehingga terjadi peperangan, ada egoistis di sana. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 31 berkata di sana bahwa raja demi raja berperang. Mereka merancang sesuatu yang sangat busuk. Mereka ingin merebut sesuatu, merebut kekuasaan. Dan di mana dampak dari masalah ini, sudah perhatikan, anak-anak Tuhan yang mengalami tekanan, anak-anak Tuhan yang mengalami beban yang berat, sehingga ada di satu momen, ada di satu situasi mereka harus menikmati suasana itu. Coba kita lihat dulu dalam ayatnya yang kita perhatikan dalam pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara dari ayatnya yang ke-6. Perhatikan firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri
putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil juga. Keturunannya tidak bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Perhatikan, ada kompromi di sana. Untuk apa? Untuk dapat merebut sesuatu. Dunia hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menentu. Saudara perhatikan, kita lihat di situasi sekarang ini. Firman Allah berkata bahwa kita akan masuk di masa yang sukar. Dengar baik-baik bahwa kita akan masuk di masa yang sukar, di mana Tuhan mau kerohanian kita tetap bertumbuh. Sekalipun di masa yang sukar iman kita tetap naik. Sekalipun di masa yang sukar kita tetap berseru dan berdoa memanggil nama Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayat ini, ayat 1 sampai 31, berbagai macam cara yang terjadi. Tapi syukur kepada Tuhan, sudah perhatikan, maka timbul ayat ini atau muncul ayat ini berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah krisis yang dialami oleh bangsa ini, akan muncul anak-anak Tuhan yang tahu berdoa, akan muncul anak-anak Tuhan yang tahu berseru. Itu sebabnya hari ini saya beritahu kepada saudara. Mungkin engkau berkata, tapi pendeta lihat kita tidak bisa ke gereja. Pendeta lihat di mana-mana, bahkan di dunia ini, lihat gereja kosong, tidak ada yang datang beribadah. Saya beritahu kepada saudara, kalaupun Tuhan izinkan ini kepada kita, kalaupun Tuhan izinkan kita masuk di situasi yang kita alami sekarang ini, kalaupun kita berada di kondisi yang tidak baik seperti ini, ada satu hal firman Allah berkata apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Maka saya percaya saudara berkata, lihat pendeta, begitu banyak manusia yang mati, begitu banyak manusia yang tertular dengan virus ini, dan banyak orang tak berdaya, semua tidak berdaya. Dan saya beritahu kepada saudara, di tengah situasi ini firman Allah berkata, kita akan tetap kuat. Haleluya. Pada waktu kita kuat, kita akan melihat pembelaan Allah yang luar biasa. Saudara lihat di sini ada 4 hal, 4 variabel dalam ayat ini yang harus kita mengerti. Ada 4 variabel, perhatikan 4 variabel dalam ayat ini yang kita harus mengerti. 4 variabel dalam ini harus kita lihat. Yang pertama, kita akan melihat bahwa umat Tuhan atau umat Allah, God's people, umat Tuhan. Yang kedua, kita melihat yang kedua di sini dikatakan bahwa mengenal Allahnya, mengenal Allahnya. Now His God, mengenal Allahnya. Now His God. Yang ketiga, tetap kuat, remain His strong. Yang keempat, kita lihat di situ akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, saya berkata tadi bahwa sekalipun kita masuk di situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan, di mana-mana orang berteriak, di mana-mana orang mengalami ketakutan, di mana-mana terjadi situasi yang tidak baik, tapi ada satu hal firman Allah berkata bahwa umat Tuhan akan kuat dan akan bertindak. Haleluya. Saudara, kita lihat yang pertama di sini bahwa ada 4 variabel. Saya berkata, variabel yang pertama adalah umat Tuhan atau God's people. Kenapa umat Tuhan diperhatikan oleh Tuhan? Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita melihat bahwa ada hal yang besar. Yang pertama kita lihat tentang umat Tuhan. Yang pertama, sudah perhatikan di situ, ini adalah umat Tuhan, God's people. Saudara, ada berapa hal kita lihat umat Tuhan dalam Alkitab dapat diartikan. Yang pertama adalah kawanan domba. Yang kedua adalah murid-murid. Yang ketiga adalah gereja. Yang keempat adalah saksi atau saksi Tuhan. Dan yang kelima adalah ranting. Nah, perhatikan di sini umat Tuhan, orang percaya, dikatakan God's people, orang-orang percaya. Umat-umat Tuhan dapat dikategorikan sebagai domba kawanan Allah. Anda tahu Daud waktu dia mengembalakan kambing domba, firman Allah berkata dia tampil berperang,
Alkitab berkata apa? Datang binatang-binatang buas, dan Daud mengalahkan binatang-binatang buas itu. Untuk apa? Dia menjaga, ada kawanan domba, ada God's people. Ada di sana dikatakan bahwa umat Tuhan. Yang kedua adalah murid-murid Tuhan. Firman Allah berkata bahwa murid-murid Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Allah, diperlengkapi dengan otoritas, the power of God. Ada kekuatan Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, gereja Tuhan, umat Tuhan dalam Alkitab dikategorikan sebagai gereja. 1 Korintus pasal 3:16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau itu adalah bait Allah, maka Tuhan akan menjaga hidupmu. Di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah problema ini, kita melihat ada gereja, ada umat Allah. Yang keempat, kita lihat ada saksi-saksi Tuhan, martiria. Engkau berada di situasi yang seperti ini, engkau jangan tampil seperti Alkitab berkata orang yang penakut, tapi engkau tampil menjadi anak Tuhan. Dengan kata lain apa? Saudara akan berkata kepada masalah ini, saudara akan berkata kepada penyakit sampar yang menular ini, bahwa Allahku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan pertolongan kepadaku, Allah yang memberikan satu jawaban kepadaku. Firman Allah berkata, sekalipun 1000 rebah di sebelah kirimu dan 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena di situ ada saksi-saksi Tuhan. Dan yang keempat adalah ranting. Perhatikan, Alkitab berkata dalam kitab Yohanes bahwa ranting-ranting itu menempel kepada pokoknya. Kalau Kristus adalah pokok, maka saudara saya adalah ranting-rantingnya. Saudara perhatikan, ada 3 sikap kita lihat di sini. Yang pertama tentang God's people. Yang pertama kita melihat ada 3 sikap dari umat Tuhan yang mendasar. Jadi ada 3 sikap yang harus kita terima dari setiap umat Tuhan, God's people. Kalau engkau akan tampil menjadi pemenang, engkau akan tampil kuat, engkau akan bertindak, maka yang pertama, engkau bukan hanya sekedar kawanan domba, engkau bukan hanya sekedar murid Tuhan, engkau bukan hanya sekedar gereja atau saksi atau ranting, tapi ada 3 sikap yang mendasar. Sebagai anak Tuhan, engkau akan tampil di situasi yang buruk, di kondisi yang tidak nyaman. Ada 3 hal, ada 3 sikap kita melihat di sini. Yang pertama adalah sikap ketaatan atau obedience. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Allah. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada siapa? Taat kepada yang mempunyai hidup segala-galanya. Jadi 3 sikap yang pertama kita lihat di sini adalah ketaatan. Orang yang taat adalah orang yang tidak pernah bersungut. Haleluya, katakan amin. Orang yang taat adalah orang yang tidak pernah berkata mana Allah tidak belaku. Orang yang taat adalah orang yang berkata bahwa Tuhan adalah pembelaku. Orang yang taat adalah orang yang berkata bahwa sekalipun masalah datang, tapi Tuhanku lebih besar daripada masalah itu. Yang kedua kita lihat sikap yang mendasar yang ada kepada kita. Yang kedua adalah setia. Orang yang setia adalah orang pasti mengikut akan setiap arahan daripada pimpinannya. Kalau dia setia kepada Allah, dia akan tunduk kepada Allah. Dalam kesetiaannya, dia akan tampil menjadi pemenang. Yang ketiga kita lihat apa? Percaya. Kondisi yang ada ini, saudara, jangan berkata Tuhan tidak bela saya. Mana Tuhan tidak bela gereja? Orang mungkin berkata di medsos, mana kenapa kita kalah dengan corona? Kenapa kita kalah dengan virus ini? Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang kuat. Benar, kita punya Allah yang kuat. Tapi firman Allah berkata bahwa pada waktu kita mengalami kondisi ini, kita berada di situasi ini, kita harus ambil sikap. Dan sikap yang ketiga adalah kita percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka ada pembelaan yang luar biasa. Ayo kita lihat. Ada 3 sikap. 3 sikap ini yang kita sudah pelajari adalah ketaatan yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Yang kedua setia, dan yang ketiga adalah percaya. Kalau kita taat, kita setia, dan kita percaya, maka kita akan mengenal. Yang ketiga adalah mengenal Allahnya. Seperti dikatakan tadi, bahwa kita mengenal Allahnya. Kalau kita mengenal Allahnya, maka kita akan benar dan baik. Adalah sikap yang memunculkan kekristenan yang benar. Sekali lagi saya bacakan. Mengenal Allah dengan benar dan baik adalah sikap yang memunculkan kekristenan yang benar. Katakan amin. Mengenal Allah, know His God.
Mengenal Allah dengan benar dan baik adalah sikap yang memunculkan kekristenan yang benar. Jadi orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang selalu mengenal Allah dengan benar. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah taat kepada Tuhan, maka saya percaya sekalipun ada tawaran di sana sini, seakan-akan ada pertolongan di sana, seakan-akan ada jawaban di sana, engkau akan tunduk di hadapan Tuhan. Engkau akan mengenal Allahmu dengan benar. Dan mari kita lihat orang yang mengenal Allah dengan benar adalah di dalam pribadi Allah terdapat sifat kasih dan pengampunan. Katakan amin. Dalam pribadi Allah ada sifat kasih dan pengampunan. Kalau Allah yang kita sembah punya sifat kasih dan pengampunan, maka kita akan mengerti apa isi hati Tuhan dalam hidup kita. Hosea pasal 4:6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal pengetahuan. Kita akan mengalami kebinasaan kalau kita tidak mengenal pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan sesungguhnya adalah Alkitab. Engkau rajin baca Alkitab, engkau baca Alkitab sungguh-sungguh, maka saya percaya engkau akan mengenal hati Allah dengan benar. Yang kedua, Yohanes, kita lihat ini ayat Yohanes pasalnya yang ke-17. Yohanes 17. Kita lihat ayatnya yang ke Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan kepada saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Katakan amin. Katakan di situ bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada pembelaan di dunia ini selain Tuhan. Tidak ada jawaban yang pasti di dunia ini selain Yesus. Itu sebabnya kita mengenal Dia. Kita mengenal Dia dengan kebenarannya. Kita mengenal Dia dengan firman-Nya. Dan yang ketiga kita lihat di sini apa, saudara? Ayub pasal 42 ayat 5. Coba kita lihat ayat ini. Saya ingin membacakan buat saudara dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau, mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Lihat, dikatakan bahwa hanya karena mendengar dari orang tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri. Mataku sendiri artinya aku yang menikmati Allah itu baik. Aku yang mengenal pribadi Allah itu baik. Jadi pada waktu kita mengenal Allah, know His God, maka saya percaya engkau akan tampil di tengah-tengah masalah yang berat. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Allah yang kita kenal, Tuhan tempat persembunyianku. Yang pertama, Allah yang kita kenal, Dia sebagai Tuhan tempat persembunyianku. God is my hiding place. Tuhan tempat persembunyianku. God is my hiding place. Dialah tempat persembunyian. Dialah tempat persembunyian. Bukan berarti kita takut, tidak. Tetapi waktu kita berhadapan dengan masalah yang besar, perhatikan. Waktu kita berhadapan dengan tekanan-tekanan yang berat, seperti yang dialami dalam kitab Daniel pasal 11. Umat-umat Tuhan menjadi kuat di tengah-tengah masalah. Umat-umat Tuhan akan tampil dan bertindak di tengah-tengah masalah. Maka saya percaya, sudah perhatikan. Yang kedua kita percaya bahwa now His God. Kenapa? Karena Tuhan tempat persembunyianku. God is my hiding place. Tempat persembunyianku. Aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan pembela kita. Haleluya. Yang kedua kita akan melihat Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan tempat perteduhanku. Perhatikan. Tuhan tempat perteduhanku. God is my shelter. Tempat perteduhanku. Tidak ada perteduhan di mana-mana. Tidak ada perteduhan yang memberikan kita nyaman. Saudara hari ini berkata, aku akan ke Amerika, mungkin lebih nyaman. Mungkin di Amerika tidak ada virus corona.
Saudara begitu berkata, aku akan ke Eropa, aku akan kemana saja ke ujung dunia. Dengar baik-baik, hanya dengan virus corona, hanya dengan wabah corona, semua dunia terisolir, tutup. Artinya apa? Dengar baik-baik, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah perteduhanku. Dia adalah perteduhanku. God is my shelter, perteduhan. Apa yang akan dibuat dunia ini kepadamu? Kalau kita jadikan dia God is my shelter, maka saya percaya hanya ada perteduhan di dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan adalah perisaiku. God is my shield, perisaiku. Saudara, perhatikan teman. Kalau dikatakan perisai, maka saudara punya sesuatu tameng. Ada perisai. Orang menyerang saudara, orang menembak saudara, orang memanah saudara, tidak akan pernah mengena terhadapmu. Kenapa? Karena God is my shield. Perisai. Jadikan dia perisai. Kalau kita menjadikan dia perisai, maka seperti dalam Daniel pasal 11 tadi, ada umat Tuhan yang kuat di tengah-tengah peperangan. Ada umat Tuhan yang kuat di tengah-tengah perebutan kekuasaan. Ada umat Tuhan yang kuat dan bertindak di tengah-tengah mereka ingin merebut tampil menjadi pemenang. Dan luar biasa dikatakan di sini adalah Tuhan adalah perisai, perisaiku. Kita lihat di sini yang keempat, Tuhan tempat pelarianku. God is my escape place, pelarianku. Saudara hanya dapat berlari dan datang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang ada ini. Saudara hanya datang berlari kepada Tuhan. Engkau mau kemana? Beritahu sekali lagi. Engkau mau cari siapa? Engkau mau berlindung kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Engkau mau berteriak minta tolong kepada siapa? Tidak ada. Tempat pelarianku. God is my escape place, pelarianku. Engkau berlari kemana? Mencari pertolongan di mana? Di gunung-gunung tidak ada pertolongan. Di lembah tidak ada pertolongan. Mencari pertolongan di mana? Kecanggihan dunia ini tidak ada. Hanya satu hal, bahwa dialah tempat pelarianku. Kalau dia tempat pelarianku, maka saya percaya kita akan tetap kuat dan kita akan tampil menjadi pemenang. Yang ketiga dikatakan bahwa kita tetap kuat. Remain strong, akan tetap kuat. Kuat. Apapun yang terjadi kita tetap kuat. Sekali jadi orang percaya, tetap menjadi orang percaya. Firman Allah berkata, apakah yang dapat memisahkan kita daripada Kristus? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Tidak akan dapat memisahkan. Kenapa? Kita punya firman yang kuat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dikatakan di sini bahwa tetap kuat, remain strong. Maka saya percaya dalam Daniel pasal 11, kita kembali lihat ayat ini, dikatakan di situ bahwa kita akan tampil, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B. Maka saya percaya saudara, waktu kita mengalami apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Yang keempat, akan bertindak, will act, bertindak. Ada satu kepastian kita melangkah dalam Kristus. Ada satu keberanian. Saudara, saya beritahu kepada saudara pada waktu kita tampil, kita melangkah dengan pasti. Lihat bahwa kita akan tampil menjadi pemenang. Kita akan tampil dan kita akan kuat. Kita akan berlari menuju status harapan hanya di dalam Kristus. Maka saya percaya waktu kita tampil menjadi orang-orang pemenang, kita akan kuat berhadapan apapun. Saudara, ada satu yang saya akan beritahu kepada saudara dalam Daniel pasal 11 tadi. Kita sudah lihat, tapi ada hal yang penting yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam pasal yang sama. Dalam Daniel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-35.
Daniel 11 ayat 35. Saya akan bacakan, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara. Haleluya. Maka saya percaya jemaat Tuhan, GPDI Siloam Family, siapapun saudara ada di mana waktu engkau melihat, menyaksikan acara ini, maka saya percaya engkau akan kuat di hari-hari ini. Engkau nggak usah berkata pendeta mana. Lihat, masalah demi masalah. Kita nonton televisi, kita hanya lihat virus corona. Kita lihat di media sosial, yang kita lihat hanya virus corona. Orang ngomong sana, ngomong sini, depan belakang hanya bicara tentang virus corona. Tapi kita akan melihat, saya berkata tadi dalam Daniel pasal 11 ayat 1 sampai 31, begitu banyak masalah yang muncul. Dan Alkitab berkata 32 bagian B, bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya berkata dari ayat ini ada 4 variabel. Tapi ada satu hal yang membuat kita harus tampil dan kita harus kuat. Dalam ayat 35, sudah perhatikan. Apa maksud Tuhan di balik kita mengalami ujian ini? Apa maksud Tuhan di balik kita mengalami wabah ini? Ayat 35. Perhatikan, saya akan bacakan kepada saudara. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian. Yang pertama, perhatikan, pengujian. Yang kedua, penyaringan. Dan yang ketiga apa? Pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkannya. Ada 3 hal yang Tuhan mau bagi gerejanya. Jadi kalau saudara menyikapi apa yang kita alami hari-hari ini, saudara lihat ya, ada pendeta meninggal karena corona, satu jemaat diisolasi karena corona, dan banyak juga yang sementara diperiksa karena corona. Tapi dikatakan di sini bahwa itu semua datang kepada kita untuk Allah dapat melihat. Yang pertama dikatakan dalam Alkitab ayat 35, pengujian. Yang kedua, penyaringan. Dan yang ketiga adalah pemurnian. Ketiga hal ini tidak dapat terlepas dari gereja Tuhan. Katakan amin. Ketiga hal ini tidak dapat terlepas dari setiap jemaat Tuhan. Jemaat GPDI Siloam Family yang kau menikmati hari ini. 3 hal ini yang kau tidak bisa lepaskan dari kekristenanmu. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya pengujian. Haleluya. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa Allah kita bukan Allah yang mencoba, tapi Allah yang menguji. Yang kedua, kita melihat bahwa ada penyaringan. Sudah diuji. Apa yang diuji? Kekuatan imanmu dalam Yesus. Apa yang diuji? Masalah engkau alami itu juga diuji. Engkau akan kuat, engkau tampil atau tidak. Yang kedua dikatakan di situ penyaringan, filtering, disaring, dipilih, disaring. Mana yang tidak terpakai dan mana yang pakai. Orang Kristen hari-hari ini sementara mengalami filtering. Hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sementara mengalami filtering. Haleluya. Penyaringan. Dan yang ketiga adalah pemurnian. Pengujian, testing. Penyaringan, filtering. Pemurnian, purification. Disaring, gereja disaring. Gereja sementara dimurnikan. Jadi hari ini wabah corona, boleh saya katakan, adalah pengujian bagi kita. Wabah corona adalah pengujian. Wabah corona adalah penyaringan. Dan wabah corona adalah pemurnian. Engkau akan tampil menjadi anak Tuhan atau tidak. Maka saya percaya hari ini, saya tidak perpanjangkan firman Allah, tapi saya percaya waktu engkau tampil menjadi pemenang, engkau ingin tampil di tengah-tengah masalah yang ada, engkau ingin tampil di tengah-tengah problema yang besar, engkau ingin tampil
di tengah-tengah virus corona COVID-19 ini, maka saya percaya engkau akan menjadi umat pemenang. Saya berkata tadi dalam Daniel pasal 11 ayat 1 sampai 31. Begitu masalah berat dialami. Tapi ayat 32b berkata bahwa di situ ada anak Tuhan yang akan kuat dan bertindak. Saudara lihat, ada 3 hal dalam ayat 35. Mengalami penyucian, pemurnian, dan itu yang dialami oleh gereja. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPD Shalom Family, engkau ada di rumah, engkau menikmati firman Tuhan. Kami hanya berdoa. Saudara tetap berdoa. Gereja akan berdoa. Dan saya beritahu kepada saudara, kalau jemaat tahu berdoa, keluarga tahu berdoa, suami tahu berdoa, istri tahu berdoa, anak-anak tahu berdoa, gereja tahu berdoa, bangsa tahu berdoa, maka akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Hamba percaya di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu, di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, seakan-akan kami digiring menuju kepada satu ketakutan, seakan-akan kami dibawa, dituntun kepada kebinasaan. Tapi ada satu harapan yang pasti dalam Yesus, karena kami tahu Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat atas kami, firman-Mu luar biasa atas kami. Kami akan tetap memegang Engkau apapun yang terjadi. Tuhan, jadikan kami umat yang kuat, jadikan kami umat yang bertindak, berdiri di atas kebenaran firman-Mu dan memegang tangan-Mu. Apapun yang terjadi, sekalipun nyawa, sekalipun jasmani tubuh kami lenyap, tapi rohani kami, Roh yang kudus itu yang Kau berikan kepada kami akan tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya seberapa umat-umat-Mu, jemaat-Mu GPD Shalom Family menyaksikan acara ini, seberapapun umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di penjuru negeri ini yang menyaksikan acara ini, mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, Bapa hamba berdoa, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan satu harapan yang pasti, sebab hanya Yesus sumber pembela pertolongan kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi, sebab kami tahu Allah itu pembela kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari-hari yang ada kami tidak akan pernah takut. Kami akan kuat, sebab kami akan bertindak. Iman kami yang melekat kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus, saya Pendeta Freddy Kombaitan mendoakan selalu. Haleluya.